Selamat malam, salam jumpa bersama dengan H2 Channel. Masih di Pesona Pedesaan. Apa kabar sahabat dan sobat H2 Channel? Semoga sahabat dan sobat H2 Channel dalam keadaan sehat bersama dengan orang-orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa kembali bersama dengan H2 Channel. Masih di Pesona Pedesaan. Kesempatan malam hari ini H2 Channel ingin mengajak kepada sahabat dan sobat semuanya lihat ataupun berziarah di Wali Allah, yaitu di Sunan Kudus. Yuk, masih bersama dengan Pesona Pedesaan bersama dengan H2 Channel. Kita ikuti atau lihat situasi ataupun suasana di makam Sunan Kudus. Pada kesempatan malam hari ini, H2 Channel ingin mengajak kepada para sahabat dan sobat semuanya untuk berziarah ataupun melihat kondisi ataupun suasana makam salah satu wali songo, yaitu di makam Sunan Kudus, di mana di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ja'far Shadiq lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtadah, saudara kandung dari Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah senopati atau panglima kerajaan Demak. Usai mangkat, Ja'far Shadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Posisi senopati itulah Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai senopati, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi qadhi ataupun hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shadiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk, sebagaimana dikutip dari sebuah buku sejarah kebudayaan Islam tahun 2020 yang ditulis oleh Suhaili. Di kawasan Tajuk ini, Ja'far Shadiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu ataupun Buddha, melainkan merangkulnya dengan pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shadiq memperoleh simpati dari masyarakat. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shadiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shadiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mempromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar mengembara ke wilayah-wilayah jauh seperti Hindustan hingga Tanah Suci Mekah. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Rukhil, putri Sunan Raden Makdum Ibrahim ataupun Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak yang bernama Amir Hasan. Setelah beberapa tahun mengabdi,
dan berdakwah di wilayah Kudus, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus pun tutup usia. Akan tetapi, tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Sahabat dan sobat H2 Channel, itulah sedikit kisah ataupun cerita perjalanan salah satu wali songo, yakni beliau Sunan Kudus. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Kita akan berjumpa di lain waktu, di tempat yang lebih indah, asri, luar biasa, dan menegangkan, serta dengan cerita-cerita masih di pesona pedesaan bersama dengan H2 Channel. Terima kasih, mohon maaf apabila ada sebuah kekeliruan dari apa yang disampaikan. Kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.